Shalom adik-adik yang luar biasa yang ada di SMP Kristen 1 Salatiga. Kakak yakin kalian semua sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke, baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kakak rindu mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu atas kehidupan kami, kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami diberikan pengertian, terlebih lagi diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kakak akan menyampaikan renungan yang bertema hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup orang yang percaya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi saksi, hidup yang menjadi teladan. Orang yang hidupnya untuk memuliakan Tuhan, pasti di dalam hatinya akan memperkarakan apakah peranku dalam rencana penyelamatan umat manusia yang Yesus Kristus kehendaki. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, hidup untuk kemuliaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh aspek usia, ya, ataupun faktor usia atau seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Karena banyak orang yang di sekitar kita yang sudah tua dan sudah lama menjadi orang Kristen, namun hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Jadi kedua hal ini tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana sih supaya hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan? Kakak mengajak kita untuk belajar dari salah satu pribadi yang ada di Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Kakak yakin adik-adik semua mengenal Rasul Paulus melalui firman Tuhan. Kita melihat Rasul Paulus pada awalnya hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebencian. Hidupnya hanya ingin menganiaya orang yang percaya. Namun ketika ia mengalami perjumpaan kepada Yesus, di sanalah dia mengenal siapa Yesus yang selama ini ia aniaya. Adik-adikku, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini suatu komitmen yang Rasul Paulus sampaikan, ya, ketika ia mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ada 3 poin yang akan kakak bagikan buat kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengenal Yesus di dalam kehidupannya, hidupnya tidak bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya sekedar tahu tentang Yesus. Ya, hidup yang hanya sekedar tahu, maka hidupnya akan sembarangan. Dia tidak akan memuliakan Tuhan. Dia akan hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Mengenal dan tahu itu berbeda. Kalau hanya sekedar tahu, adik-adik hanya sekedar tahu tentang kakak. Namun kalian tidak mengenal siapa kakak. Apa yang menjadi kesukaan kakak? Apa yang menjadi hal yang menjadi kesukaan di dalam hidup kakak? Tetapi kalau kita kenal, ya contohnya kita memiliki seorang sahabat, kita akan mengenal dia dalam seluruh kehidupannya. Sehingga apa? Sahabat kita itu senang dengan kita dan kita senang dengan sahabat kita. Kenapa? Karena kita saling mengenal. Demikian juga Yesus. Kalau hanya kita sekedar tahu, kita tidak akan tahu karakter pribadi Yesus itu seperti apa. Sehingga hidup kita tidak sesuai dengan kehidupannya Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus, dia tidak memiliki tujuan hidup. Sehingga apa? Di sekitar kita banyak orang yang
akhiri hidupnya dengan sia-sia. Kenapa? Dia berkata bahwa saya tidak memiliki tujuan hidup. Padahal kita tahu bahwa Yesus menciptakan kita atau Allah menciptakan kita di dunia ini memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Dia. Yang ketiga, menjadi teladan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, supaya dia menjadi teladan. Sekalipun dia muda, namun dia harus menjadi teladan. Baik dalam perkataan, tingkah laku, ya, di dalam kasihnya, di dalam kesuciannya, di dalam perkataan kita memperkatakan hal-hal yang positif, yang memberkati, bukan mengutuk ataupun hal-hal yang negatif, bukan merendahkan atau bukan menghina orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam tingkah laku kita mencerminkan tingkah laku Kristus di dalam hidup kita. Tingkah laku kita akan memperlihatkan siapa kita. Apakah kita orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, atau orang Kristen yang benar-benar memuliakan Tuhan. Di dalam kasih kita tidak mengasihi orang dengan memilih-milih, baik kaya miskin, sebagaimanapun rupanya kita mengasihi. Karena Yesus Kristus mengasihi kita, Dia tidak memilih siapa yang harus Dia kasihi. Dia mengasihi kita semua, sekalipun kita adalah orang-orang berdosa. Di dalam kesucian, kita harus menjadi teladan. Hidup kita, anak-anak muda, harus menjadi teladan. Dalam kesucian kita, kehidupan kita. Mengapa hal itu kita lakukan? Karena hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Demikian renungan yang kakak sampaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah merenungkan firman-Mu. Kami percaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Shalom.